kita tanya mereka, ya. Kita tanya mereka apakah lanjut. Mereka bilang lanjut Pak, kami butuh, kami perlu, ya, pelayanan kasih ini dan sebagainya, ya kan? Coba kita tanya, kita lihat lah ini beberapa orang yang kita wawancara di media sosial. Saya dengar ada di media sosial bahwa gereja tanpa tembok itu saya ya, katanya paksain orang untuk jadi Kristen gitu loh. Enggak, ya. Enggak kan sekarang ini dia apa agamanya? Kamu agama apa? Muslim. Pernah ikut? Ada nggak pernah dipaksa? Enggak. Jadi Kristen ada? Sekarang nggak ada. Terus pernah nggak saya ngajak ibadah? Enggak. Enggak kan? Kamu datang sendiri? Datang sendiri. Enggak pernah saya ajak kan? Enggak pernah. Iya. Kalau dia apa? Hah? Ini. Kamu apa agamanya? Muslim. Pernah ikut ibadah? Ikut. Pernah. Saya yang ngajak atau kamu? Saya Datang sendiri. Pernah nggak kamu saya suruh? Kamu jadi Kristen jadi? Nggak pernah ya. Kalau ini sudah jelas tahu lah, dia memang Kristen kan. Kalau Bapak memang Kristen, sering ikut ibadah? Sering ya, hampir tiap hari ya. Kalau ini Kristen ya, sering ikut ibadah ya, sering. Ya. Nggak ada unsur. Mana lagi? Mereka ini ikut? Pernah? Ikut di. Pernah dia? Oh. Enggak, yang pernah aja. Iya dia. Oh. Sama-sama di kolong. Sini. Sini. Kamu sini. Sini. Iya. Pernah ikut ibadah saya enggak? Pernah. Iya. Saya suruh. Iya pernah. Bukan saya yang suruh. Enggak. Oh, kamu datangnya siapa? Saya datang sendiri. Oh, datang sendiri. Iya. Terus pernah nggak kamu saya suruh jadi Kristen? Enggak. Kamu agamanya apa? Islam. Ya, jadi kamu Islam ini? Iya, Islam. Ini? Saya Muslim. Iya, jadi tapi kamu nggak pernah kan saya suruh jadi Kristen? Nggak pernah kan? Nggak pernah ada yang nyuruh. Nggak. Terus kamu pernah nggak saya suruh kamu datang? Pernah nggak? Enggak. Jadi kamu? Saya yang sendiri yang mau. Oh, kok kemauan sendiri ya? Kemauan sendiri aja. Kok bisa kamu tahu ada di situ? Ya karena kan kabarnya banyak. Oh iya, oke lah. Iya. Ya udah sampai di situ. Karena ada berita-berita hoax ya, yang sudah menyebar di media sosial lah. Katanya viral. Iya, itu katanya dipaksa. Iya, gitu dipaksa. Iya. Satu diajak jadi Kristen, nggak ada kan? Nggak ada. Iya. Kolong nggak pernah. Nggak pernah kan? Nggak ada pemaksaan. Kan maunya kita yang masing-masing mau ke situ. Iya. Jalan sendiri. Iya. Kabar dari teman-teman. Ya, jadi ini hanya untuk kita mengimbangi berita hoax saja. Berita hoax yang dari orang-orang tertentu kan? Iya, berita hoax dari mereka ya. Itu yang beritakan waktu itu si Julius. Namanya Julius, tapi dia nggak pernah tahu saya wajahnya. Iya, saya nggak pernah tahu wajahnya. Wajah mereka saya nggak pernah tahu. Makanya saya mana orangnya bingung kan. Mereka datang kemarin, kenapa kamu nggak foto? Pernah datang. Hari Jumat. Startnya ya? Iya. Minggu lagi di Minggu datang malam. Hah? Iya gimana caranya? Nggak apa-apa. Minggu datang lagi dia. Minggu datang malam, mereka berapa orang nggak tahu. Hari Minggu itu juga saya nggak lihat dia, Pak. Hah? Nggak lihat dia. Oh. Karena saya nggak ada di sana. Hari Minggu dia nggak ada. Jadi dia banyak wawancarai orang di depan Istiqlal. Itu diwawancarainya seperti ini. Saya tidak tahu ya, apakah itu mereka memang sengaja ajarin ngomong apa memang tulus dia ngomong. Salah satunya itu yang dia bilang, Pak, kan mereka itu ingin menjebak saya supaya orang ini ngomong saya. Ternyata
Dia ngomong dikasih kalau mau mau dibaptis kasih nomor 1000 dimasukkan gitu. Nah, tetapi yang disebut dia nama Pak Tahir. Tadi kami sudah ke kantornya. Kantor Pak Tahir sudah, karena itu kan sebenarnya Pak Tahir itu adalah penasihat presiden ya. Nah, penasihat presiden, penimbang apa? Tapi nggak tahu apa masih aktif. Tapi kalau di Google searching kita cari itu. Terus kami ke kantornya tadi, ternyata memang mereka punya kantor di dia punya Mayapada ya. Mayapada di Sudirman. Jadi saya sudah ke sana dan saya sudah kirimkan videonya sama sekretarisnya, tapi saya tidak ketemu dengan bapak itu. Saya bilang saya hanya membantu bapak itu jangan sampai ini viral, tapi sebenarnya bapak itu tidak ada yang buat begitu. Oh iya Pak, terima kasih, nanti saya sampaikan. Tapi saya belum tahu, nomor HP saya sudah kasih dia, tinggal saya nunggu panggilannya aja gitu. Tinggal saya nunggu panggilan dari Pak itu. Jadi itu kalau saya lihat di Google saya nggak kenal. Itu orang kaya nomor 4 ya. Orang kaya nomor 4. Pak Tahir itu. Pak Tahir. Nah, itulah yang dibilang dia pernah sapamnya. Tapi si sekretaris itu bilang dia nggak kenal orang itu. Yang diwawancarai si Julius itu nggak kenal. Di sini mengaku satpam dulunya. Bukan, yang ngaku sapam itu diwawancarai. Ngakuinya sapam Pak Tahir. Si teman Julius ini kan, si Julius yang nggak merah yang iniin. Iya. Temannya itu kan bilang, pikirnya siapa yang kalau baptis harus harapan dia mungkin nama saya lah harapannya kan. Ternyata Pak Tahir gitu loh. Orang kaya ini Mayapada, yang punya Mayapada. Setelah kita cek di Google searching, ternyata dia itu penasihat penimbang presiden. Ya, tapi nggak tahu ya sekarang masih aktif atau tidak. Tapi dia itu punya usaha besar. Itu di Sudirman ada kantornya. Mayapada ya? Mayapada. Tadi saya ke situ, cuma karena dia orang kaya kan kita sulit nemuin. Tapi saya sudah ketemu sekretarisnya, saya sudah sampaikan video itu. Makanya saya tadi kemari untuk bisa mengklarifikasi. Jadi gitu aja ya, tujuan kita hanya itu aja. Langsung ketunjukin aja. Oke ya, makasih ya. Ini orang yang saling kenal. Jadi pinginnya itu kumpul ibadah itu ditutup atau gimana? Kalau kamu pribadi? Oh iya lanjut. Salahannya kan pengen clear aja. Iya. Memang kami semua ini sebagai muslim ada yang punya Mayapada. Setelah kita cek di Google searching, ternyata dia itu penasihat penimbang presiden. Ya, tapi nggak tahu ya sekarang masih aktif atau tidak. Tapi dia itu punya usaha besar. Itu di Sudirman ada kantornya. Mayapada ya? Mayapada. Tadi saya ke situ, cuma karena dia orang kaya kan kita sulit nemuin. Tapi saya sudah ketemu sekretarisnya, saya sudah sampaikan video itu. Makanya saya tadi kemari untuk bisa mengklarifikasi. Jadi gitu aja ya, tujuan kita hanya itu aja. Oke ya, makasih ya. Iya, jadi biar tahu bahwa tidak ada pemaksaan. Clear lah permasalahannya kan pengen clear aja. Iya. Memang kami semua ini sebagai muslim nggak pernah untuk dibujuk, nggak pernah kemauan sendiri aja. Iya. Jadi sekarang gini, kalau sini yang masih yang Islam sini. Sekarang kalau ini ya, menurut pendapat kamu ya, kedengaran ini. Menurut pendapat kamu itu ibadah kumpul kita ibadah itu diberhentiin apa lanjutin? Menurut kamu lah, kesukaan kamu. Ya kalau pribadi saya itu bapak aja, kalau kami. Bukan kamu, dari kamu, kalau bukan dari saya. Kalau kamu kan orang muslim nih. Nah, saya tidak ada rekayasa loh. Saya tidak ada ngomong apa-apa tadi. Ini menurut hati kamu. Kalau kamu itu pinginnya itu kumpul ibadah itu ditutup atau gimana? Kalau kamu pribadi? Kalau saya pribadi Pak, saya di sini orang baru kan. Jadi saya nggak tahu suasananya, situasi. Bukan, kepingin kamu pribadi aja.
Lanjut apa tutup? Lanjut apa tutup gitu. Enaknya bagaimana? Lanjut aja. Lanjut. Nah, ya. Kalau Bapak gimana? Tetap lanjut. Tetap lanjut ya. Itu satu lagi mana? Itu saling membantu kan, Pak? Iya. Karena Gimana? saling membantu. Oh, saling bantu ya. Sebentar. Kalau menurut saya Iya, Bu. Ya, Bu. Yang itu udah. Sini kamu. Di. Kan kamu sering datang kan? Iya. Terus kamu datang sendiri? Iya, datang sendiri. Enggak saya ajak. Enggak. Oh. Sekarang itu menurut kamu ya? Iya. Itu ibadah kita itu bagus ditutup atau lanjut? Lanjut lah, Pak. Oh, kenapa? Karena di sini banyak orang yang membutuhkan, Oh, kelaparan, kasihan, Pak. iya, gitu. Iya, sakit apa. Iya, kan. iya, iya. Apalagi anak-anak kecil. Iya. kan berdoa itu umum, Pak. Ya? Berdoa itu umum, Pak. Iya. Berdoa umum. Berdoa umum ya. Berdoa umum. Iya, Nggak iya. ada larangan. Nggak ada larangan. Bilang berdoa itu haram nggak ada. Iya, iya. Tapi intinya umum. Nggak ada Iya. paksaan. Pak. Nggak ada Iya. paksa. Paksaan. Iya. Emangnya zaman dulu iya. Iya. Nah iya kalau zaman Iya. dulu. Beda sama zaman sekarang. Iya, iya. Zaman sekarang kan kemauan kita sendiri. Iya. Iya. Ayo ikut. Iya, Kalau iya. saya mah kan ada info ke sono ya saya ke sono. Iya, iya, iya. Kemauan sendiri kita Iya, kita bawaan orang. sendiri. Iya, iya, iya. Gak ada yang paksa-paksa. Iya, iya, iya. Ayo paksa gini enggak kan? Iya. Enggak mungkin. Iya. Tapi intinya kamu menurut pribadi kamu Iya. lebih bagus lanjut. Iya, bagus lanjut sih. Ah, Karena saya Iya. juga mendukung karena di situ banyak orang-orang yang kelaparan. Kelaparan. Walaupun kadang saya nggak ikut. gitu Iya. kan. Walaupun masih ya Jadi, memang sih Pak. banyak orang Sebagian yang ini sakit. pemulung. Iya. Yang ikut ya yang muslim sebagian pemulung. Iya. Ya, pemulung ini kan terima kasih untuk dibantu dengan Iya. saya sendiri pun pemulung. Oh, gitu ya. Iya. Saya Ya. sendiri pun pemulung sama. Yang Kristen lagi mana yang Kristen? Oh, betul. Hah? Belum datang ya? Oh. Iya. Kadang datang, kadang enggak, Pak. Jadi kan memang Enggak. ada Kamu ini ya. Yang ikut kumpul itu banyak nggak Kristen? kalau saya sih kurang tahu, Pak. Oh. Masalah banyak. Oh ya, ini yang enggaknya tahu, gitu. yang tahu. Enggak, yang tahu siapa yang tahu ya? Kamu udah lama ya? Saya kan ikut ibadah. Kamu udah Paut lama dua ikut kali. kumpulan kita? 2 kali. Sebulan ya? Oh, belum para tahu ya, deh. Belum tahu ya. Saya baru ikut ibadah Paut baru 2 kali. Sekarang gini, Iya. kamu kamu ada di media sosial udah viral juga, Martin ini. Ya, debat kamu sama si Julius itu kan. Nah, terus katanya kamu itu saya tempatkan di situ untuk mendoktrin orang. Kau jadi Kristen. Benar nggak? Enggak ya. Ngomong dong, benar nggak? Sama sekali tidak. Tidak ya. Nah, terus kamu itu di situ saya tempatkan sengaja nggak? Kamu di sini ya Martin gini. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Terus kok bisa kamu akhirnya bantu-bantu saya suruh awalnya atau gimana? Jawabannya tidak. Tidak. Iya. Ya, nah kita ini datang dari Muslim yang memang bergerak di bidang membantai syubhat dan fitnah, penghujatan yang didatangkan kepada Islam oleh para pembenci Islam, Bang. Dan juga kita di sini untuk menguatkan iman-iman kaum muslimin yang awam terhadap upaya-upaya agama. Waduh. Cuman kalau yang saya tahu, Hmm. kalau Nah itu gimana Bang tuh? Kok bisa diajak pindah agama gitu? enggak tahu dulu. Iya. Yang saya tahu, Pak Taher ini orang kaya nomor 10 se-Indonesia. Pak Taher. Pak Taher ini orang terkaya nomor 10 se-Indonesia yang punya Bank Maipada, Heeh. Sona Topas 1, Sona Topas 2, Heeh. ya. Nah, jaringan dia itu Ya, banyak saya tanggapi ya supaya sampai kita nggak kena ini ya. Nah, jadi saudara dia bilang Pak Tahir ini itulah yang kami lihat di Google searching itu Watim Pres pernah ya. Nah, apa itu penasihat apa tim presiden lah untuk tentang kebijakan apa ya. Nah, saudara, jadi dia katakan Pak Tahir inilah yang yang suruh orang kau baptis saya kasih 500.000 itu kepada orang Islam, dia bilang saudara-saudari kita Muslim itu dia bilang ya. Nah, coba kita lanjutin lah. Saya tanggapin supaya itu untuk amannya saya ya. luar negeri. Enggak, ini tuh kenapa ke Pak Taher? Kenapa? Ada apa dengan Pak Taher ini?
karena Pak Taher itu punya jaringan kayak pendeta itu banyak di mana-mana. Contohnya jauh-jauh, abang teller di Bank Maipada. Oh. Jelang berapa tahun, abang ditarik jadi pengurus kayak semacam logistik, bagi-bagi sembako. Udah gitu nganter-nganter jemaah-jemaah gerejanya, terus nyanyi-nyanyi. Oh, jadi Pak Taher ini tuh bukan Islam. Pak Taher itu kan emang bukan Islam, emang Kristen. Oke. Oh, jadi upaya-upaya pendangkalan akidah umat Islam ini itu yang membiayai itu Pak Taher. Iya. Ini info dari mana, Bang? Kan saya bekas security di PIK 1 Cengkareng. Oh, Taman gitu. Palem. Oh, gitu. Iya. Nah, pas saya jaga itu ada ruko 7 Rokok biji. enak nih. Hah? Ada ruko 7 biji. Saya bingung nih ruko apa gitu. Iya kan? Hah? Setiap hari Minggu kok ada ibadah. Hah? Iya kan? Ternyata mikrolet banyak banget setiap hari Minggu. Jadi tuh diambilinnya dari orang-orang pinggiran dari Kampung Melayu, Batu Ceper, dari Cisadane gitu, yang orang-orang kurang mampu. Sebentar ya, saudara. Padahal dia juga bilang ini loh, orang itu diambil dari Kampung Melayu dari mana? Nggak ada dari sini. Umpama pun itu benar, umpama itu nggak ada dari wilayah tempat kita ya, nggak ada. Apa kaitannya ya? Nggak ada sebenarnya dari tempat kita layanan itu ya. Oke, terus. Kalau setiap ngambil habis ibadah, setiap ngambil sembako kayak mie, beras, minyak, tetap KTP Islam fotokopinya. Oh, gitu. Iya. Oh. Oke, nanti kita sebelum kita lanjut lagi, coba ketika bagi-bagi sembako itu ada upaya pemurtadan nggak di sana? Misalnya udah pasti. Salah satu udah pasti. Soalnya satu rumah itu ada 5, mau nggak mau 2 orang 3 orang itu ada yang dibaptis murtad. Oh, gitu. Dengan satu syarat, kamu itu ntar saya sekolahin dari SD, SMP sampai SMA sampai kuliah, tapi kamu nggak bisa kemana-mana, harus mengabdi sama saya gitu. Innalillahi. Berarti ketika dikasih sembako itu persyaratan di belakang yang tadi dibilang itu nyusul gitu. Oh, astagfirullahaladzim. Bisa gitu ya. Bisa gitu. Harus bayar emang banyak banget. Emang saya pikir. Oke, tunggu dulu pikir bagus. Emang saya pikir bagus dia bagi-bagi sembako. Cuman kan tapi kan kebanyakan aji mumpung gitu karena dia ekonomi kurang ya kan. Iya. Nah, jadi inilah orangnya saudara, tapi ada yang dia berdiri supaya dipampangkan ya. Coba orangnya yang berdiri supaya ada yang kenal, tolong diviralkan. Tolong diviralkan supaya muncul di HP Pak Taher. Khusus yang YouTuber Kristen ya, saya harap tuh video orang ini karena supaya ada tanggapan dari Pak Taher ini benar tidak gitu. Walaupun saya sudah ke kantornya. Nah, ini orangnya ya. Ini orangnya. Ini awalnya waktu di sini dia enggak sebut. Ya, ini tempat pelayanan kami nih. Nah, di sini tadi itu ya. Yang khotbah itu sini tadi ya. Nah, awalnya dia waktu ditanyain oleh si Julius awalnya ini hanya nyebut pendeta aja. Ya, pendeta nyuruh baptis dikasih 500.000 gitu ya. Nah, jadi itu aja ya. Jadi bukan ke orang Kristen loh, orang Islam. Pendetanya itu nyuruh orang Islam, sini kamu kalau saya baptis kamu saya kasih 500.000. Ah, ini orangnya ya. Nah, ini orangnya. Ya, tapi dekat dari sini ya. Nah, saudaraku, jadi ini orangnya. Tolong Kristuber itu kerjasama ya. Kalau mereka saya lihat kompak banget gitu loh. Ya, kerjasama ya kalau ada ini. Supaya orang-orang seperti ini bertobat. Kenapa ini? Kemungkinan fitnah. Kemungkinan ya. Ya nanti yang jawab itu Pak Taher lah. Pak Taher itu ya.